Yang perlu dilakukan pertama kali adalah memanggil file jQuery.js. File ini biasanya dipanggil dalam blok head dalam file HTML. jQuery memiliki beberapa perintah Ajax, namun yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. URL mendeskripsikan alamat URL dari file yang bertugas untuk memproses Ajax. Type bisa berupa GET atau POST. Ini adalah mode HTTP transfer yang digunakan. Asinkronus bisa bernilai true atau false. Bila true, maka operasi lain akan berjalan meskipun operasi Ajax ini belum selesai. Sebaliknya, bila false, maka operasi lain akan menunggu sampai proses Ajax ini selesai. Data type bisa berupa nilai HTML, teks, atau script. Script biasanya digunakan bila return value dari Ajax ini akan diproses ulang sebagai kode JavaScript. Kemudian di bawahnya adalah success function. Blok ini digunakan untuk memproses apa yang perlu dilakukan bila operasi Ajax berhasil. Misalnya adalah menampilkan status selesai. Kita mulai dengan membuat folder baru, Ajax1, kemudian kita copy file jQuery.js. Oke. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama index.html. Belajar Ajax 1, kemudian kita panggil jQuery. Kali ini kita membuat Ajax dengan trigger sebuah button. Oke, kita beri nama send button. Value kirim data. Kita mulai dengan jQuery ready. Event yang kita gunakan adalah klik, karena itu kita pakai jQuery klik. ID button. Oke. Di dalam kode blok ini kita pakai perintah Ajax. URL di sini adalah URL dari file yang akan memproses Ajax ini. Kita gunakan aja Ajax.php, type-nya get, asinkronus, data type berupa HTML, karena nantinya Ajax.php akan memberikan return value berupa kode HTML. Sementara code success function kita kosongi. Kemudian kita buat file baru. Kita save as sebagai Ajax.php. Oke. Mari kita tes hasilnya. Kita gunakan Firebug untuk melihat proses yang terjadi ketika button akan diklik. Di sini kita lihat bahwa browser mengirimkan perintah get untuk alamat Ajax.php dengan output adalah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan output berhasil ini di dalam HTML. Karena itu kita buat sebuah kontainer baru. Kita beri ID log.
Kemudian pada bagian blok success function kita manipulasi isi dari kontainer div dengan id log. Kita gunakan id-nya adalah log. Oke. Kita coba hasilnya. Ups, belum. Kita cek lagi. Oke. Kita refresh dulu. Nah, sudah tersedia di sini. Untuk melakukan misalnya kita ingin memformat hasilnya, kita gunakan aja misalkan style margin top px, atau kita gunakan color refresh. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba dengan yang lebih kompleks, misalkan form, kita gunakan form lain, misalkan dengan drop down. Misalkan saja kota, kemudian kita gunakan select, kita kasih name, kita beri name kota, kasih id juga kota, kemudian option misalkan Surabaya, Jakarta, kemudian Yogyakarta. Oke. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan hasil pilihan dari dropdown ini ke ajax.php. Misalkan aja kita pakai data sama dengan kita ambil value-nya dan kita gunakan ID-nya adalah kota. Oke. Ini pakai plus karena kita pakai kode JavaScript. Kemudian kita perbaiki Ajax PHP dengan menampilkan hasilnya, itu get data. Kita coba refresh Surabaya, kita cek lagi. Ups, ada kesalahan di sini. Ini tidak pakai titik koma. Oke. Refresh, kirim data Surabaya. Misalnya kita pakai Jakarta. Ya, kita lihat di sini bahwa yang dikirim adalah hasil dari drop down yang dipilih, kemudian ini adalah
hasil dari ajax.php. Oke, selamat mencoba.